Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Muhyiddin Saimin. Kali ini kita akan belajar tentang HTML untuk keperluan Student Day Programming kelas 10. Materi terakhir yang kita bahas yaitu tentang list dan tabel. Hari ini kita akan masuk di pertemuan yang ke-11 pada bahasan tentang form. Untuk materi form sendiri ada di pertemuan ke-6 pada bagian HTML dasar, materi ke-17 dan ke-23 yaitu tentang iframe. Kita akan bahas materi iframe sampai dengan form pada pertemuan kali ini. Pertama kita beri nama, bebas mau kasih nama apa. Saya masukkan pertemuan ke-11 file pertama tentang iframe.html. Kita awali dari HTML-nya. Beri judul misalnya belajar iframe. Kita kasih judul baru, belajar iframe. Kita boleh tambahkan dengan link page icon. Saya gunakan yang ada di dalam folder image. Untuk gambarnya bebas, saya mau ambil yang mana. Misal saya ambil yang e-learning saja, e-learning.png. Nanti tinggal saya masukkan di sini nama folder, lanjutkan dengan nama file. Oke, selanjutnya kita masuk materi inti kita yaitu tentang iframe. Saya letakkan iframe di antara P. Iframe, kita masukkan source. Source ini nama website. Tergantung kita masukin website mana. Misal saya masukin websitenya Pesat SML Spaghetti. Kemudian saya biarkan nilai default ini. Boleh saya tambahkan title jika diperlukan. SML Spaghetti Cibinong. Saya tekan Alt Z saja biar kalian kelihatan semua. Tapi ini artinya satu baris ya. Jangan ikutan di enter tulisan Cibinong. Oke, kita cek dulu hasilnya. Apa yang kita lakukan. Untuk file iframe ini kira-kira hasilnya akan jadi seperti ini. Tidak semua web nanti bisa dimasukkan di iframe ya. Ini dia. Tapi jadi kurang bagus karena kecil sekali. Misal kita bagi dua, kita akan potong dua di sini. Maka nanti kita berikan saja ukurannya. Untuk ukuran kita bisa tambahkan perintah lebar. Kalau kita mau buat 100% full, kita bisa buat 100%. Hasil seperti ini. Maka dia akan masuk satu halaman ini 100%, tapi lebarnya tingginya hanya sesuai dengan default. Kecil sekali ya. Kita tambahkan lagi dengan tingginya. Height. Misal kita kasih 500 px, maka hasilnya akan jadi seperti ini. Jadi 500 px nya ala kita ya, dari ujung ke ujung, tergantung kita mau buatnya. Bagaimana kalau ini kita bagi dua, jadi ada dua website? Bisa. Banyak cara. Karena kita belum belajar yang lain, baru belajar dua bagian saja dengan menggunakan tabel. Kita bisa potong dengan menggunakan tabel. Bisa juga sih sebenarnya dengan div ya. Kita pakai div. Jadi ada bagian pertama kita tentukan.
Kemudian bagian yang kedua tinggal kita sesuaikan. Misalnya ini kita bagi 50% saja. Lebarnya kita kasih 400 saja. Maka hasilnya akan jadi ini 50% dari lebar. Maaf, 500% salah. Seperti ini ya, 50% ya. 400. Nah, sebelahnya lagi bisa kita isi dengan yang lain. Misal saya pakai iframe juga. Misal saya masukkan web saya saja. Boleh tambahkan title. Tentukan lebarnya saya buat sama 50%, tingginya juga saya buat sama. Maka ketika dijalankan akan seperti ini. Ini ketika didekatkan, titelnya akan muncul di atas ya. Nah, ini juga sama, ini webnya. Kenapa tidak ke samping? Saya kurangi saja misalnya 40%. Biar tidak full 100%. Nah, dia baru masuk ya. Jadi kalau mau saya akalin jangan sampai mentok ke ujung. Kalau misalnya dia ambil saja 49%. Dia juga misalnya 49%. Buat contoh, maka dia masuk ke ini dia. Jadi ada jarak buat scrollnya. Jadi kalau 50% scrollnya nggak masuk. Itu salah satu kalau kita menggunakan iframe. Jadi fungsinya iframe buat apa sih? Dokumen HTML yang berfungsi untuk menampilkan halaman web di dalam halaman web yang lain. Ini banyak dimanfaatkan untuk hal yang nggak bagus. Misalnya penggunaan untuk bank dan untuk website bank, misalnya BCA Klik gitu ya. Ini sudah dikunci. Dia sudah pakai pengamannya sehingga nggak bisa di iframe. Misalnya saya pakai klikbca.com. Kalau saya masukkan di sini untuk klikbca.com, maka ketika saya jalankan dia akan error pada bagian sini karena memang tidak mengizinkan website ini dimasukkan ke dalam iframe. Jadi kalau untuk website sensitif biasanya media akan ngunci dari iframe. Ada cara tersendiri. Lanjut, atribut yang ada di iframe itu ada beberapa. src itu untuk membuat halaman web dengan URL tertentu ini. Kemudian kita juga bisa masukkan srdoc untuk membuat kode HTML secara inline. Kemudian title, ini tooltipnya. Jadi kalau dideketin dia akan muncul tooltipnya. Didekatkan pada tulisan pada si iframe-nya. Kemudian width itu lebar elemen, height tinggi elemen, loading untuk menggunakan pengaturan lazy load atau tidak. Atribut global lainnya dia bisa pakai ID, kelas, style atau lain sebagainya. Contoh misalkan kita mau tambahin srdoc, kita bisa masukkan. Tadi saya bilang ada srdoc. Srdoc itu fungsinya srcdoc ya, untuk kode HTML secara inline. Misal saya masukkan di salah satu yang ini, saya jadikan dia sebagai atribut. Untuk atribut bebas diletakkan di paling akhir atau di sebelumnya juga tidak ada masalah. srcdoc. Misal saya masukkan ada H1 di dalamnya. Kemudian saya masukkan ada H2. Misalnya seperti ini ya. Oke.
satunya kita cek dulu hasilnya. Ini jadi di dalam yang kita miliki, di dalam source yang kita miliki, dia akan nambah H1 dan H2 masuk dalam sini. Itu untuk srdoc-nya. Jadi ketika kita masukkan, dia bisa kita tambahkan dengan srdoc. Kalau kita masukkan dalam sini. Cuma kalau sudah ada srcdoc, src-nya nih jadi nggak jalan, nggak masuk. Jadi kalau pengen belajar iframe tapi cuma buat tulis-tulisan doang, nah seperti itu. Kalau ini kita buang, misalnya kita nggak pakai, nah ini yang muncul ya, hanya ini yang muncul. Jadi dia hanya salah satu, dia ambil src-nya atau srcdoc. Kebetulan dia ambil srcdoc karena dia di akhir dieksekusi. Sebenarnya dua-duanya dieksekusi, tapi yang terakhir dieksekusi itu yang mana? Kalau kita balik, srcdoc-nya dulu baru src, maka dia jalanin src. Nah ini dia ya. Jadi hanya salah satu yang dieksekusi. Kalau kita buang satu ya sudah, dia akan aktif kembali. Berikutnya kita coba begitu juga untuk embed file lain. Misalnya saya mau embed YouTube. Nah di YouTube sendiri ada pilihan bagi kita. Misalnya saya masukkan di saya aja ya, di @abudata. Misal saya ambil pada perancangan basis data. Saya ambil pada bagian share, lalu ada pada bagian embed atau sematkan. Ini yang saya ambil ya, ukurannya saya biarkan saja semua. Saya klik copy. Maka ketika saya mau buat baru, saya tinggal buat. Misalnya saya letakkan di bawahnya saja. Kasih judul H1, H2 aja ya. H2 video YouTube. Maka tinggal saya masukkan si iframe-nya itu sendiri. Ketika kita cek, ini H2 tapi ini H1, kita sesuaikan. Maka ketika saya jalankan ini, dan dia masuk di dalam sini. Ukurannya karena belum saya sesuaikan, dia cuma ada di dalam sini, maka kayak gini ya modelnya. Tergantung ada tambahan-tambahannya, titelnya dan segala macamnya. Karena tadi saya default ngambil dari si YouTube saja. Apalagi yang bisa dimasukkan kemari, bisa juga kita masukkan file PDF. Misal kalau saya punya file PDF, saya bisa masukkan ke dalam file sini. Misal saya buat sebuah folder dengan nama PDF, lalu saya masukkan file PDF ke dalam sana. Saya masukkan saja ke dalam file PDF ya. Oke. Nah, kemudian saya buat iframe baru. Bisa saya letakkan di tempat yang sama. Saya pisahkan saja ya. Saya letakkan di bawahnya saja lah. Misalnya saya buat iframe src yang sekarang saya ambil, saya akan masukkan file PDF.
Karena saya naruhnya dalam folder, maka saya sebutin dulu foldernya, baru saya lanjutin nama filenya. Sama aturan yang lainnya, kebanyakan hanya pada bagian-bagian tertentu saja. Misalnya title jika diperlukan. Misalnya contoh kali ini saya mau hanya bagian lebar dan tingginya saja. Lebar saya buat 100%, tinggi saya kasih 500 px. Maka ketika saya jalankan hasilnya akan seperti ini. Ini dia file PDF yang saya jadikan sebagai embed. Nah, seperti itu. Ini karena hanya 500 makanya segini ukurannya. Apakah kita bisa embed yang lainnya? Bisa, misalnya Twitter, Instagram. Nah, rata-rata kita bisa masukkan. Jadi selain YouTube, kita juga bisa membuat postingan Instagram dalam dokumen HTML kita. Kemudian kita juga bisa mengembed Twitter. Intinya bisa kita sesuaikan. Demikian untuk materi iframe kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.